BTTH Kaisar Api, episode 58. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Hudu dan Wu Jiang juga kembali ke kediaman mereka, baru saat itulah mereka tahu bahwa persidangan telah dimulai. Brengsek, perhitungan waktunya salah, ujiannya sudah dimulai, kita harus pergi ke hutan mayat neraka sesegera mungkin, di mana separuh kaisar hantu kembar yang masih tersegel. Sekarang danau dingin itu telah hancur, kaisar hantu ini juga merupakan tubuh yang terluka parah. Jika kita membiarkan keduanya menjadi satu, itu bukan sesuatu yang dapat kita tangani. Tidak terlambat, ayo cepat pergi. Hudu juga berkata dengan sungguh-sungguh, dan mereka juga tahu bahwa akan sangat sulit untuk benar-benar membunuh kaisar hantu kembar itu, tetapi mereka berdua bekerja sama untuk melukainya sebelumnya. Ya, Wu Jiang juga setuju. Orang-orang di Honggu juga tampaknya telah pergi. Aku tidak tahu kemana mereka pergi. Wu Jiang juga merasakan bahwa hanya ada beberapa orang di Hongshan saat ini. Tuan Lembah, semuanya sudah siap, Anda bisa pergi. Sosok hitam berkata dengan hormat kepada Hong Ye. Ayo kita pergi. Sisanya, yang tua, yang lemah, yang sakit, dan yang cacat akan mengirim beberapa orang untuk menjaga Gunung Merah. Kali ini, hanya keberhasilan yang diperbolehkan, bukan kegagalan. Hong Ye juga berkata. Setelah berbicara, sejumlah besar orang muncul dalam formasi teleportasi luar angkasa yang mengarah ke hutan mayat neraka. Hampir sampai, kali ini tujuan kita adalah lantai 3 hutan mayat neraka. Hantu musim semi yang menyeramkan dan roh hantu memimpin sejumlah besar hantu yang tidak lemah untuk mendekati hutan mayat neraka. Di luar hutan mayat, bahkan karena formasinya, ada banyak orang dari sekte super yang menjaganya. Ketiga Xiaoyan juga terus berjalan menuju kedalaman gua. Di samping itu, 7 bayangan hitam yang tadinya menyerbu ke arah Xiaoyan, tiba-tiba beberapa di antaranya terhempas oleh serangan api besar Xiaoyan, lalu perlahan berubah menjadi asap biru dan menghilang di udara. Bayangan hitam lainnya jelas sangat kuat, bahkan di bawah serangan api Xiaoyan yang kuat, mereka hanya terguncang. Setelah tabrakan singkat, bayangan-bayangan gelap itu juga tampaknya menyadari bahwa Xiaoyan tidak mudah untuk diganggu, lalu berbalik dan berlari ke kedalaman gua. Xiaoyan menatap ketujuh bayangan yang melarikan diri itu, dan merasakan aura di dalamnya seolah-olah dipadatkan oleh seseorang, dan aura di kedalaman gua itu semakin dekat. Ketiganya perlahan-lahan sampai ke kedalaman gua, dan menemukan bahwa kedalaman gua itu adalah ruang yang agak luas, dan ada patung berbentuk serigala di ruang yang menonjol. Apa ini? Mu Feng juga melangkah maju dengan berani, dan membelai patung berbentuk serigala itu. Hati-hati, Xiaoyan juga mengerutkan kening, lalu menarik tangan Giok Yueru. Karena dia berjanji pada Yueyu untuk menjaga Yueru, tentu saja dia tidak bisa mengingkari janjinya. Alam semesta adalah yin dan yang, gosip tidak terbatas, hantu hilang, sekarang. Mu Feng juga bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian cahaya biru di tubuhnya menyala. Saat suara Mu Feng berakhir, patung berbentuk serigala di depannya perlahan hancur. Kerikil yang awalnya menutupi tubuh patung berbentuk serigala itu jatuh melingkar, lalu menampakkan wujud aslinya. Itu serigala hidup. Anehnya patung berbentuk serigala ini telah berubah menjadi serigala yang tampak seperti manusia hidup, namun anehnya mata Liu Shenwusu tidak berwarna, seperti boneka. Ketiganya saling berpandangan. Xiaoyan memutar bola matanya yang hitam dan memperhatikan tempat ini dengan saksama, karena dia merasakan aura lain dari sini, serigala di depannya tampak seperti hanya boneka. Ini seharusnya berada di dalam gua yang dalam, karena Xiaoyan melihat sekelilingnya dan mendapati tidak ada jalan untuk melanjutkan, lalu api di atas kepala Xiaoyan tiba-tiba berkobar, dalam sekejap berubah menjadi seekor naga api, berguling-guling dengan liar, beterbangan di dalam gua. Gelombang panas bertubi-tubi bagaikan api neraka, membakar habis semua yang ada di dalam gua. Angin kencang di sekitar tiba-tiba bertiup, terdengar teriakan yang tak terhitung jumlahnya, menggetarkan hati, dan sangat menakutkan. Karena bayangan yang menyerang Xiaoyan dan yang lainnya sebelumnya telah melarikan diri ke sini, dan tidak ada jalan keluar tambahan di sini, maka bayangan itu pasti masih ada di sini, jadi beginilah pemandangan Xiaoyan saat ini. Xiaoyan meletakkan satu tangan di punggungnya, melihat sekelilingnya dengan waspada, dan berkata dengan lembut, kurasa kau belum muncul. Setelah berbicara, naga api yang mengendalikan bagian atas kepalanya melesat dan menyerang ke arah asteris hitam gelap di sebelah kiri. Dalam sekejap, cahaya merah dan ki hitam yang menyerang Xiaoyan dan yang lainnya saling terkait, membentuk tontonan langka. Naga api di udara,
dengan mulut terbuka lebar dan cakarnya menari-nari liar, bertarung keras melawan awan hitam yang berkedip-kedip. Gelombang panas yang mengepul bertabrakan dengan udara yang suram dan dingin, menghasilkan suara mendesis yang luar biasa keras. Cahaya dingin melintas di mata Xiaoyan, dia tiba-tiba menarik kembali naga api itu, cahaya merah itu langsung menghilang, dan sekelilingnya pun menjadi gelap. Di ruang yang gelap gulita, bayangan hitam itu mendapati naga api itu telah menghilang, dan ia juga bergerak sangat cepat, dan kemudian semua ini tidak dapat luput dari persepsi Xiaoyan. Begitu berputar di atas kepala Xiaoyan, cahaya merah yang berkedip itu menerangi segala sesuatu di dalam gua. Xiaoyan dan ketiganya menatap gumpalan udara hitam di depannya, yang bersinar dengan cahaya genit. Mu Feng memberi Xiaoyan sebuah pesan. Hantu seperti ini jelas merupakan hal yang bisa dihadapi Mu Feng, jadi Mu Feng berkata dengan sungguh-sungguh, belum. Datanglah, apakah kau ingin memaksaku melakukannya? Tiba-tiba, di tengah masa udara hitam, terdengar suara tua, anak manusia, jangan pergi terlalu jauh. Ini hutan mayat, bukan tempat yang seharusnya kalian datangi sebagai manusia. Jika kalian tidak pergi, jangan salahkan kami karena menyesal. Dalam suara suram itu, terdengar sedikit ancaman. Mu Feng menatap kelompok bayangan hitam itu dengan dingin dan mencibir, meskipun kalian semua menjadi satu, aku masih bisa memaksa kalian untuk mengungkapkan jati diri kalian yang sebenarnya. Pada saat itu, aku khawatir semuanya akan terlambat. Sejak aku memasuki gua ini, aku telah menemukan banyak kerangka manusia, jadi kamu mungkin telah membunuh banyak manusia, kan? Jadi hari ini kalian ditakdirkan untuk dimusnahkan. Hantu dan kita manusia telah menjadi musuh sejak zaman dahulu. Daripada kau membunuh banyak manusia, tindakan kita bisa dianggap sebagai pembalasan dendam atas kematian. Suara itu berkata dengan muram, meskipun kamu memiliki aura aneh di tubuhmu, jangan sombong dan bodoh. Dulu, banyak orang datang ke sini, penuh kegilaan, tetapi mereka semua mati di sini dan menjadi makanan lezat kami. Membaca buku www.ukansu.com. Kau pasti tidak akan bisa pergi hidup-hidup hari ini. Meskipun ada aura aneh di tubuhmu, mustahil bagimu untuk bertahan hidup. Setelah kata-kata itu selesai, 6 bayangan fisik tiba-tiba muncul di gas hitam, siang Mu Feng menyerang. Xiaoyan melihat mereka semua adalah serigala yang lapar, bentuknya berbeda-beda, tetapi mereka tampak sangat ganas. Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwanya yang sangat besar untuk memeriksa bagian atas kepala ke-6 serigala itu dengan saksama, dan ada sedikit bau gas jahat di sana. Jelas, mereka tidak baik. Begitu ke-6 serigala lapar itu muncul, mereka menatap Mu Feng dengan saksama, seolah itu adalah makanan lezat. Kemudian tubuh serigala lapar itu secepat angin, dengan cakar dan gigi serigala yang tajam, memancarkan cahaya dingin yang suram, dan menerkam Mu Feng dari berbagai arah. Melihat situasi ini, Anda dapat melihat bahwa setan serigala ini tahu cara menggabungkan serangan dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang penggunaan taktik. Cahaya dingin melintas di mata Mu Feng, mengetahui bahwa serigala-serigala ini bukanlah serigala liar biasa, jadi dia harus berhati-hati agar tidak ceroboh. Xiaoyan dan Yueru bergerak sedikit untuk memberi ruang bagi Mu Feng untuk bertarung. Keduanya menjauh dari Mu Feng beberapa kaki dan dengan lembut menghindari monster serigala yang ganas ini. Melihat ini, Mu Feng menunjukkan senyum sinis di matanya, menoleh lembut, dan diam-diam menunggu serangan berikutnya dari monster serigala ini. Xiaoyan juga sangat tenang saat ini. Sebulan adalah waktu yang lama, jadi tidak perlu khawatir tentang poin. Dan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Xiaoyan bisa merasakan kekuatan yang berbeda dari masa udara hitam itu. Dan sejak aku datang ke sini untuk meningkatkan kemampuanku dalam menghadapi hantu. Lagi pula, aku belum pernah berhadapan dengan hantu, jadi aku dengan saksama memperhatikan Mu Feng menghadapi serigala-serigala lapar ini, dan belajar bagaimana bereaksi dan menanggapi musuh. Keahlian Yueru juga sama seperti Xiaoyan. Meskipun dia memiliki pengalaman sebelumnya, dia belum pernah bertemu hantu, jadi dia menggerakkan matanya sedikit dan menatap Mu Feng dengan saksama. Pada saat ini, Mu Feng menyingkirkan cahaya biru aneh di tubuhnya, kemudian cincin Na di jarinya berkedip pelan, dan sebuah pedang bingking muncul di tangannya. Serangan putaran pertama serigala lapar berhasil dihindari secara cerdik oleh gerakan cepat Mu Feng, dan serangan putaran kedua menyusul. Kemudian menghadapi serangan serigala lapar itu, Mu Feng hanya memegang pedang panjang, lalu tubuhnya bergerak, seolah-olah seekor domba memasuki mulut harimau dan menyelinap ke dalam pengepungan 6 serigala itu. Tepat ketika 6 serigala lapar itu terkejut, Mu Feng bergerak. Pedang panjang di tangan Feng dengan cahaya biru yang sedikit bersinar langsung menebas 6 pedang, menyerang 6 serigala lapar itu.
Ilmu pedang yang digunakan Mu Feng sebenarnya adalah mengumpulkan ki pertempuran di tubuhnya ke pedang, lalu menebasnya sesuka hati, hanya saja dia tidak menggunakannya bersamaan dengan teknik khusus untuk berlatih ilmu pedang, kalau tidak, kekuatannya akan sangat mencengangkan. Namun, dengan pedang panjang di tangannya dan serangan seperti itu, membunuh keenam monster serigala ini juga berada dalam genggamannya. Pedang panjang di tangan Mu Feng bergetar dan menari-nari, dan semangat juang yang kuat berkumpul di pedang, langsung membentuk sinar pedang di luar dirinya. Kemudian cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul, menebas dan menebas serigala yang lapar itu. Meskipun mereka dihindari oleh serigala yang lapar itu, jumlahnya terlalu banyak. Dalam sekejap, keenam serigala yang lapar itu terkena, menyebabkan mereka mengeluarkan teriakan yang menusuk, yang langsung berubah menjadi sinar gas hitam dan menghilang tanpa jejak. 6 serigala lapar itu menghadapi trotoar Mu Feng dengan wajah mengerikan. Tanpa diduga, kekuatan sinar pedang dari tangan Mu Feng tidak boleh diremehkan. Dalam sekejap, 4 serigala lapar berubah menjadi asap hitam dan menghilang. Dari keduanya, satu terluka parah dan hampir mati, sementara serigala lapar lainnya menatap Mu Feng tanpa cedera. Serigala lapar ini tampaknya menjadi pemimpin 5 lainnya. Melihat hal ini, massa udara hitam di samping juga perlahan mengeluarkan sedikit napas, menuju ke patung serigala di angkasa yang tampak seperti tubuh hidup tetapi tidak memiliki ekspresi. Pedang Ki menyapu gua, dan pasir serta batu tiba-tiba terbang menjauh dari gua, dan kerikil berubah menjadi abu. Untungnya, penglihatan Xiaoyan dan Yueru juga luar biasa, jadi mereka tidak terlalu terpengaruh. Sosok Mu Feng menari-nari di udara, pedang panjang itu memancarkan cahaya biru, dan cahaya pedang yang sangat dahsyat memaksa serigala lapar yang tersisa tidak punya tempat untuk bersembunyi. Melihat ini, Mu Feng juga mencibir dan berkata, "Aku belum menyerah, lihat pedangnya." Saat suara itu selesai, aku melihat cahaya biru dari pedang panjang di tangan Mu Feng membumbung tinggi, dan lapisan cahaya pedang membentuk topeng melingkar yang menyelimuti serigala lapar itu dan dengan cepat menutup. Tubuh serigala lapar itu melesat ke kiri dan kanan, berusaha untuk menerobos lapisan selubung pedang. Namun, saat bersentuhan dengan cahaya pedang biru, tubuh serigala lapar itu langsung menyusut. Dalam sekejap mata, serigala lapar itu menjerit menyedihkan, dan tubuhnya perlahan ditelan oleh cahaya pedang biru. Melihat serigala lapar itu ditundukkan oleh dirinya sendiri, Mu Feng pun tidak mengendurkan kewaspadaannya. Pedang panjang di tangan kanannya terayun, dan energi pedang yang kuat mengandung aura misterius dari teknik gosip yin dan yang. Bersamaan dengan formula sihir Mu Feng, ia langsung menyapu, bergerak menuju massa udara gelap itu menghilang. Aku melihat gas hitam langsung bertemu dengan cahaya pedang Mu Feng. Kekuatan dari dua sifat yang berbeda meledak dalam sekejap, dan terdengar suara-suara teredam yang keras di udara. Cahaya pedang biru Mu Feng menerobos bagian terluar gas hitam dalam satu gerakan, dan melesat ke arah massa udara bayangan hitam dengan sangat cepat. Tepat saat hendak mengenai, tiba-tiba sebuah jet hitam terbang keluar dari massa udara hitam. Sinar cahaya itu langsung bertemu dengan cahaya pedang Mu Feng. Terdengar suara emas dan besi beradu di udara, dan berkas cahaya hitam itu menggoyahkan cahaya pedang Mu Feng, yang membuat Mu Feng sedikit terkejut. "Oh," Mu Feng juga berkata dengan heran. Xiaoyan menatap udara dengan saksama, gas hitam berputar dan menari di sekitar massa udara hitam, dan ada jejak perenungan di matanya. Tanpa penutup terluar, benda hitam itu menampakkan wujud aslinya. Benda itu sangat mirip dengan gigi serigala, tetapi sangat tebal dan panjang, sekitar beberapa kaki. Xiaoyan juga tidak dapat membayangkan bahwa hantu-hantu ini benar-benar mengetahui cara menggunakan senjata. Tampaknya hal itu sungguh tidak sederhana. Tampaknya ada banyak hal yang tersembunyi di dalam gua ini. Sambil menatap gigi serigala terbang itu dengan tenang, tubuh Xiaoyan langsung memancarkan cahaya cemerlang yang menyilaukan, dan momentum besar langsung memenuhi setiap bagian gua. Lapisan cahaya merah perlahan muncul di tubuh Xiaoyan, yang secara bertahap semakin kuat. Meninggalkan sisi Yueru, dia melangkah sedikit ke arah gigi serigala di udara. Tatapan mata Xiaoyan acuh tak acuh dan dia berjalan perlahan. "Xiaoyan, apa yang kamu lakukan?" Mu Feng juga bertarung dengan penuh semangat, tetapi Xiaoyan juga bingung ketika dia keluar seperti ini. Di dalam gua itu terdapat suasana yang menegangkan, dan konfrontasi antara manusia dan hantu perlahan-lahan sedang terjadi. Di dalam gua, suasana tiba-tiba menjadi sunyi, kemudian Xiaoyan pun datang ke depan gigi serigala itu, mengulurkan tangannya dan menyentuhnya. Cahaya merah terpantul pada gigi serigala hitam itu, terlihat sangat aneh. Mu Feng merasa bahwa masih ada perang yang sedang berlangsung. Perang sudah di ambang pintu. Di dalam gua, tiba-tiba ada angin suram, lolongan suram yang tak terhitung jumlahnya,
dan raungan yang menakutkan, seolah-olah mayat hidup di neraka sedang menangis, yang membuat orang-orang merasa takut. Adegan aneh saat ini, saya tidak tahu apa maksudnya. Di dalam gua yang menyeramkan dan mencekam itu, tubuh Xiaoyan memancarkan cahaya merah, membungkusnya dengan kuat di dalamnya untuk mencegah sesuatu terjadi. Di atas kepalanya, naga merah raksasa itu telah bercokol di atas, berputar dan terbang tanpa henti. Cahaya itu juga sangat mencolok, berkelap-kelip dengan misteri yang aneh, dan mengikuti tubuh Xiaoyan, perlahan mendekati massa udara hitam itu. Pada saat ini, suara menyeramkan keluar dari gigi serigala massa udara hitam. Aku tidak menyangka akan ditemukan olehmu, ini benar-benar mengejutkanku. Tapi tidak apa-apa, selama bertahun-tahun, kami telah terperangkap di sini oleh kalian manusia. Jika kalian tidak pergi, karena kalian ada di sini hari ini, jangan berharap untuk pergi hidup-hidup. Disinilah tempat persembunyianmu. Saat itu, aku akan meninggalkanmu tanpa tulang, dan memakanmu perlahan-lahan, haha. Tawa suram itu sangat kasar. Mu Feng menatap monster itu, mencibir, jahat, jangan bicara besar, kamu bisa menunjukkannya jika kamu memiliki kemampuan. Lihat dirimu, kamu bahkan belum menyelesaikan bentuk manusia, dan kultivasimu masih jauh tertinggal. Suara itu berkata dengan dingin, manusia bodoh, apakah menurutmu orang yang mengolah bentuk manusia pasti kuat? Itu konyol. Biarkan aku katakan padamu, kultivasi dalam wujud manusia sangatlah kuat, tetapi ada beberapa roh alien yang tidak berkultivasi dalam wujud manusia. Tetapi mereka sama kuatnya, dan mereka tidak menunjukkan jejak sedikit pun. Disitulah mereka cemerlang. Sekarang kamu siap mati, manusia malang. Begitu kata-kata itu berhenti, angin di sekitarnya menderu, dan lapisan gas hitam perlahan-lahan berjalan menuju patung berbentuk serigala di ruang yang diguncang oleh Mu Feng di awal. Serigala itu juga membuka matanya dan menatap Xiaoyan, aura mengerikan terpancar dari serigala putih yang tampak seperti manusia itu. Serigala putih di angkasa itu pada mulanya adalah sebuah patung, tetapi setelah Mu Feng melakukan sesuatu, kerikil di sekitarnya hancur, dan berubah menjadi serigala putih yang tampak hidup tanpa nafas. Ketika massa udara hitam menguasai tubuh serigala putih, aura yang kuat juga terpancar. Serigala putih itu tampak agung saat ini, dengan lapisan aura hitam mengelilingi rambut putihnya. Mengapa serigala putih ini terasa seperti hidup? Mu Feng juga menemukan sesuatu yang salah, karena Mu Feng menemukan bahwa ketika Xiaoyan berbicara dengan massa udara hitam di udara, massa udara hitam itu samar-samar bergerak menuju angkasa. Serigala putih itu sudah pergi. Kekuatan massa udara hitam ini juga tidak menimbulkan ancaman bagi mereka bertiga, tetapi karena kehati-hatian, Mu Feng juga menatap serigala putih itu dengan waspada. Melihat serigala putih di depannya tampak bergerak, Mu Feng langsung tersenyum dan berkata, ayolah, aku telah menaklukkan dan melenyapkan iblis selama bertahun-tahun. Hari ini adalah pertama kalinya aku bertemu hantu sepertimu. Kali ini, aku akan membiarkanmu menggunakannya. Agar kau dapat melihat betapa hebatnya aku. Mari kita lihat apakah aku bisa memaksamu keluar dari bentuk aslimu. Mu Feng melenturkan tangannya, dan ki pertempuran berwarna biru langsung menutupi seluruh tubuhnya, dan kemudian menyebar seperti gelombang dalam sekejap. Mu Feng juga tahu bahwa mereka bertiga juga merupakan tim kecil saat ini, jadi mereka tidak berani membiarkan Xiaoyan bertarung sendirian, jadi dia mengambil inisiatif untuk melangkah maju. Melihat ini, Xiaoyan hanya ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia melihat serigala putih di depannya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Dengan persepsi jiwa Xiaoyan yang kuat, tentu saja tidak sulit untuk mengetahui bahwa meskipun serigala putih ini memiliki kecerdasan, pupil matanya tampaknya tidak tepat. Serangan Mu Feng segera bersentuhan dengan gas hitam yang menyelimuti tubuh serigala putih itu, dan udara tiba-tiba dipenuhi dengan suara aneh, mencicit, sangat mengejutkan. Di kepala serigala besar di atas serigala putih yang diselimuti ki hitam, sepasang pupil binatang perlahan memancarkan warna yang berbeda. Gas hitam dan cahaya biru saling mengikis dengan ganas, memulai pertempuran di udara, dan saling berhadapan dalam sekejap. Pada saat ini, serigala putih yang diselimuti oleh massa udara hitam itu tiba-tiba dipenuhi dengan spiritualitas. Mulut serigala itu terbuka lebar, berukuran beberapa kaki. Ia membuka mulutnya dan menggertakkan giginya. Ia sangat ganas. Dua taring hitam di mulut serigala putih membentuk kontras tajam dengan bulu di bagian luar serigala putih. Mereka menari-nari terhuyung-huyung dari kiri ke kanan, diapit oleh sinar cahaya hitam, dengan energi hantu yang membumbung tinggi ke langit, sangat kuat. Di udara, seekor serigala melolong dengan suara menggelegar, suaranya seakan-akan hendak merobek langit, dan ia membuka mulutnya yang besar dengan ganas dan menyerbu ke arah Mu Feng. Situasi itu bagaikan awan hitam yang menekan,
langsung muncul di atas kepala Mu Feng, tidak memberinya kesempatan untuk menghindar. Lalu, sebuah pemandangan aneh muncul. Pada saat cahaya hitam itu muncul, pupil mata besar serigala putih itu juga menatap Yueru, Mu Feng, dan Xiao Yan. Serangan serigala putih sebelumnya tampaknya hanya untuk umpan ini. Mu Feng dan Yueru juga kebingungan dengan cahaya hitam aneh ini, dan menjadi lamban. Sebenarnya, bukan salah mereka berdua. Lagi pula, mereka tidak sehati-hati Xiao Yan, tetapi Xiao Yan selalu dapat membangkitkan kekuatan jiwa untuk melindungi wilayah jiwanya, jadi tidak ada cara serigala putih. Ilusi. Suara terkejut terdengar di dalam tubuh Xiao Yan. Itu suara tuannya, Raja Naga Emas. Ilusi. Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri, saat matanya ditatap oleh binatang serigala putih itu, dia hanya merasakan sedikit ilusi di benaknya, lalu menghilang dalam sekejap. Wah, aku tidak menyangka hantu ini bisa mengenal ilusi. Yang disebut ilusi adalah metode menyerang kekuatan spiritual atau kekuatan jiwa seseorang, melalui kekuatan jiwa atau kekuatan spiritualnya sendiri yang kuat, dan beberapa gerakan, suara, gerakan, obat-obatan, atau benda yang tampaknya tidak disengaja tetapi tersembunyi untuk membuat pihak lain jatuh ke dalam roh. Dalam keadaan trans, semua jenis halusinasi terjadi. Raja Naga Emas juga berkata, apakah ada salahnya melakukan hal ini? Masuk akal jika kekuatan hantu ini rendah, jadi tidak akan menyebabkan kerusakan apapun, dan tingkat ilusi ini terlalu rendah. Selama kamu mengalahkan hantu ini, ilusi ini secara alami akan mengalahkan diri sendiri. Raja Naga Emas dan Xiao Yan juga berbicara. Dua orang yang mereka lihat langsung tertahan dan jatuh koma. Tatapan mata Xiao Yan langsung menjadi sangat dingin, dan tiba-tiba api yang mengerikan meledak. Karena mereka berdua tidak sadarkan diri, maka mereka dapat menunjukkan keahlian mereka melawan serigala putih ini sendiri. Naga merah raksasa yang menyala-nyala di atas kepalanya bergetar sedikit, dan tiba-tiba menyerang serigala putih dengan kecepatan 10 kali lipat dalam sekejap. Seharusnya tidak, bagaimana mungkin kau? Serigala putih yang awalnya lamban juga memperoleh kecerdasan setelah masa udara hitam itu masuk, lalu menatap Xiao Yan dan berkata dengan heran, bagaimana mungkin bocah manusia ini tidak memiliki keinginannya sendiri. Pada saat itu, seluruh gua bergetar pelan, dan debu yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari segala penjuru. Dinding batu keras di dalam gua itu semuanya hancur berkeping-keping oleh guncangan naga merah raksasa yang berapi-api itu, yang langsung berubah menjadi debu dan perlahan-lahan jatuh. Serigala putih yang diselimuti gas hitam itu menggerakkan tubuh besarnya, dan pada saat berikutnya, kepala serigala besar itu hendak ditekan di atas kepala Xiao Yan. Mencoba memakan Xiao Yan dalam satu gigitan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Saya melihat naga merah raksasa berapi milik Xiao Yan tiba-tiba melaju kencang dan berputar, dan cahaya putih susu membentuk seberkas cahaya yang langsung melesat ke kepala serigala hitam besar. Pada saat yang sama, di kepala serigala besar itu, dua cahaya dan bayangan hitam langsung memancarkan dua cahaya hitam yang kuat, yang menghadang berkas cahaya merah. Cahaya hitam itu sangat kuat, dan dalam sekejap mata, naga merah menyala di atas kepala Xiao Yan ditekan ke bawah. Wajah Xiao Yan sedikit dingin saat ini, dan dia dengan lembut membelai cincin di jarinya, dan kemudian penguasa kuno api abadi juga muncul di tangan Xiao Yan. Setelah itu, dendam Xiao Yan juga meningkat secara ekstrim, dan atmosfer yang mengerikan meletus. Tiba-tiba, naga merah menyala di atas kepalanya muncul kembali, dan penguasa kuno api abadi di tangannya juga memancarkan suhu yang sangat panas, menahan cahaya hitam itu. Xiao Yan memegang penggaris kuno api abadi di kedua tangannya, lalu menatap serigala putih di depannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, api membelah gelombang. Kulihat Xiao Yan sedikit menautkan kedua tangannya. Aura merah menyala di sekujur tubuhnya tiba-tiba berputar kencang. Hanya dalam sekejap mata, cahaya dari penguasa kuno api abadi, seperti dua naga biru, terus berputar dan saling terkait, membungkus kepala serigala hitam besar dan berputar dengan cepat. Naga biru itu berputar semakin cepat, dengan kepala serigala yang meraung ngeri, berputar di udara. Pada saat yang sama, naga merah raksasa yang berapi-api di atas kepala Xiao Yan juga memancarkan cahaya merah yang sangat terang, membakar massa udara hitam dengan panik, perlahan-lahan menghancurkan lapisan perlindungannya dan mengikis tubuhnya. Kepala serigala raksasa hitam itu perlahan meredup dan menjadi lebih kecil di bawah rotasi penguasa kuno dan cahaya api yang berbeda, berubah menjadi naga biru, secara bertahap memperlihatkan penampilan aslinya. Suara ketakutan dan marah di tubuh serigala putih terdengar sangat keras saat ini. Dua taring serigala putih itu telah kehabisan tenaga saat ini, dan mereka diserang oleh penguasa kuno bercahaya milik Xiao Yan, dan mereka kembali ke tubuhnya dalam sekejap. Xiao Yan juga diam-diam menatap serigala putih di depannya.
Energi hitam dari serigala putih juga keluar, jelas tidak tahan dengan api aneh milik Xiao Yan. Perlahan-lahan, ki hitam yang mengendalikan serigala putih juga menampakkan warna aslinya. Pada saat yang sama, di lantai 3 hutan mayat neraka, Mule tersenyum dan menatap ke kejauhan, bergumam getir di mulutnya, bagaimana dengan Xiao Yan, bagaimana dengan Raja Baru, asalkan kamu berani datang ke hutan mayat neraka ini. Lantai 3, kita akan menghitung bersama kebencian baru dan kebencian lama. Di samping Mueller, ada hantu mata air terpencil dan hantu-hantu menakutkan. Xiao Yan juga melihat lebih dekat, wajah sebenarnya dari masa udara hitam di depannya sebenarnya adalah seekor serigala. Namun yang membedakannya adalah serigala ini memiliki sepasang taring yang sangat tajam, tebal dan panjang, yang sangat mencolok. Sepasang taring itu ternyata berwarna merah dan hitam, sangat aneh, seolah-olah bertatahkan, tidak seperti mereka dilahirkan. Pada saat ini, mata bayangan serigala itu penuh dengan kengerian, dan ketika dia melihatnya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung dengan marah, dan tubuhnya langsung berubah menjadi awan asap hitam. Seketika asap hitam itu menghilang seketika, dan sebuah sosok tiba-tiba melesat keluar, dengan kedua tangan berbentuk cakar, menyerbu ke arah Xiao Yan. Itu adalah seorang laki-laki yang tampaknya seusia dengan Xiao Yan, dengan wajah panjang dan sempit serta ekspresi ganas di wajahnya. Xiao Yan segera berbalik dan menerima serangan manusia serigala itu sesuka hatinya. Ia melihat cahaya hitam yang sangat kuat di atas kepala manusia serigala yang menyerangnya. Sayangnya, persepsi Xiao Yan mengandung aura jahat yang sangat jelas dalam cahaya hitam itu. Xiao Yan berkata sambil mencibir, aku tidak menyangka kau akan berkultivasi menjadi wujud manusia. Kau telah menyembunyikan kekuatanmu yang sebenarnya sebelumnya. Itu benar-benar berbahaya. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, penguasa kuno api abadi bersinar di tangannya, dan menembak bayangan serigala. Manusia serigala itu tetap wujud manusianya dan meraung, manusia, aku meremehkanmu sebelumnya, tapi aku tidak pernah menyangka api di tubuhmu akan sekuat itu. Namun, karena sekarang kau sudah tahu wajah asliku, maka ayolah, aku akan bertarung denganmu. Sifat serigala yang ganas tidak dapat dipungkiri lagi. Saya melihat cahaya bersinar di tangan manusia serigala itu, dan dua senjata berbentuk gigi serigala sepanjang satu kaki, satu merah dan satu hitam, tiba-tiba muncul di tangannya. Manusia serigala itu sangat cepat, dan saat bergerak, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah bentuk di sekelilingnya, mengepung Xiao Yan. Karena kecepatan cahaya dan bayangan merah dan hitam, itu sudah membentuk lingkaran cahaya terus-menerus, menjebak Xiao Yan di dalamnya. Wajah Xiao Yan tenang, kakinya sedikit bergoyang, tangannya seperti api merah, dan dia melambaikannya 9 kali berturut-turut. Setiap kali diayunkan, pancaran cahaya penguasa kuno api yang berbeda akan menjadi lebih kuat. Setelah 9 ayunan selesai, sebuah kekuatan yang tak tertandingi, terjepit di antara penguasa yang menghancurkan itu, menebas dengan ganas, dan menyapu ke arah manusia serigala dalam sekejap, seolah-olah hendak membelah gunung dan memecahkan gunung. Dengan suara keras, seluruh gua bergetar. Kekuatan Xiao Yan penuh dengan kaki ini, dan kekuatan Fen Jue juga merupakan Lingli yang mudah menguap sepenuhnya. Dengan satu kakinya menghancurkan serangan manusia serigala, Xiao Yan mengandalkan kekuatan persepsi jiwanya yang kuat untuk dengan mudah mengetahui lintasan pergerakan manusia serigala, dan kemudian tanpa menunggu manusia serigala itu muncul, dia muncul di depannya dalam sekejap. Xiao Yan menyeringai, dan tangan kanannya melesat bagai kilat setinggi satu kaki di udara. Kaki ini menahan kekuatan api putih susu Xiao Yan, dan kepala manusia serigala itu muncul seketika, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Manusia serigala sebenarnya terkondensasi dari energi hantu murni, dan karena ini adalah sarang serigala, ia berubah menjadi bentuk serigala. Terlebih lagi, manusia serigala ini memiliki ki hantu yang sangat kuat, dan ki hantu itu suram dan aneh, dan api aneh Xiao Yan adalah yang paling yang dan kuat, dan itu sangat ganas, jadi dia juga merupakan musuh bebuyutan manusia serigala. Manusia serigala itu waspada terhadap bahaya yang mendekat, tubuhnya tiba-tiba jatuh, dan kemudian dengan cepat berputar di depan Xiao Yan. Seiring dengan putaran cepat sang manusia serigala, seberkas cahaya hitam langsung meledak dan menghadang tebasan kuat Xiao Yan. Dua arus udara yang kuat itu bertabrakan dalam sekejap, dan segera melepaskan ledakan besar yang menghancurkan langit dan bumi. Dinding batu di sekitarnya tiba-tiba terguncang hingga berkeping-keping, dan seluruh gua runtuh. Untungnya, Xiao Yan mengendalikan kekuatannya, sehingga gua itu tidak runtuh. Tubuh Xiao Yan diselimuti api putih susu, dan semua puing yang berterbangan ke tubuhnya terbakar habis.
Mengenai kekuatan jiwa Xiaoyan, dia telah mengawasi pergerakan manusia serigala dan tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Namun Xiaoyan juga menemukan bahwa kekuatan manusia serigala ini paling-paling setara dengan puncak kaisar petarung manusia bintang 3, tetapi ia belum mampu membunuhnya. Tampaknya selama serangannya terlalu kuat, manusia serigala itu akan memancarkan aura hantu yang suram. Aura hantu itulah yang mengimbangi serangannya sendiri. Namun, dalam serangan ini, Xiaoyan juga menggunakan kekuatan jiwanya untuk menghadapi manusia serigala, jadi pada saat ledakan itu, Xiaoyan jelas merasakan bahwa aura manusia serigala itu jauh lebih lemah dan tampaknya rusak parah. Namun, manusia serigala ini juga sangat kejam. Bahkan kaki seperti ini tidak akan membunuhnya, jadi Xiaoyan tidak bisa menahan senyum. Manusia serigala ini benar-benar tidak mudah. Cahaya hitam di sekitar manusia serigala itu langsung meredup. Tubuhnya juga terluka dalam berbagai tingkatan, dan dia kehilangan kekuatan untuk bertarung lagi. Si manusia serigala jelas tidak memikirkannya, bagaimana bisa anak manusia ini begitu ceroboh, dan energi hantu dalam tubuhnya benar-benar terlihat. Ki hantu ini bermutasi dengan menyerap darah Xuan Tiantian yang kuat, sehingga seringkali dapat mengimbangi beberapa serangan yang kuat, tetapi kecerdasan manusia serigala jelas tidak setinggi manusia, jelas meremehkan kekuatan Xiaoyan. Pada saat ini, manusia serigala itu mengucapkan beberapa patah kata di mulutnya, dan kemudian ruang tanpa jalan di depannya membuka pintu kecil dari udara tipis. Manusia serigala itu berubah menjadi jejak gas hitam, terbang ke pintu kecil dengan kecepatan penuh, dan melarikan diri ke kedalaman gua, menghilang tanpa jejak. Sangat jelas bahwa ia tidak dapat mengalahkan manusia ini, jadi lebih baik ia pergi duluan. Melihat hal ini, Xiaoyan pun tiba-tiba tercerahkan. Tak heran ia merasa sedikit aneh saat menyelidikinya. Ternyata ia dibutakan oleh metode penutup mata. Kemudian Xiaoyan memasang penghalang pada tubuh Yueru dan Mu Feng, dan mengejar manusia serigala yang melarikan diri itu. Tubuh Xiaoyan berbalik dalam sekejap, hanya melihat cahaya putih susu berkedip, dan dalam sekejap mata, tidak ada sosok apapun, seperti bintang jatuh. Di dalam gua, Xiaoyan juga mengejar manusia serigala itu dengan cepat. Manusia serigala itu memiliki aura yang ditinggalkan oleh Xiaoyan, sehingga manusia serigala itu tidak dapat melarikan diri. Manusia serigala di depan telah melihat Xiaoyan di belakang saat ini, dan auranya tiba-tiba menghilang. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah, dan dia berkata pada dirinya sendiri, betapa liciknya manusia serigala yang benar-benar tahu cara menyembunyikan auranya, itu sungguh tidak mudah. Sayang sekali aku sudah menanamkan jejak jiwa padamu, jadi semua ini sia-sia. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, kekuatan jiwa yang besar di alam jiwa dalam benaknya langsung mengalir keluar ke segala arah di dalam gua, dan segera menyadari aura manusia serigala itu, lalu Xiaoyan juga mempercepat langkahnya dan melaju lurus ke depan. Dalam perjalanan menelusuri, Xiaoyan menyadari bahwa gua itu tidak cukup dalam, dan ada begitu banyak percabangan di sekitarnya, sehingga dia tidak tahu jalan mana yang harus dia masuki. Itu seperti labirin bawah tanah, dengan banyak sekali terowongan yang saling bersilangan, dan sulit untuk dipecahkan. Karena lorong bawah tanah yang rumit, terbang secara acak juga sangat berbahaya, sehingga sangat sulit bagi Xiaoyan untuk mengejar manusia serigala. Xiaoyan saat ini juga sangat memahami hal ini, tetapi dia tidak mau menyerah begitu saja, karena Xiaoyan sepertinya merasakan bahwa di kedalaman gua ini, ada sesuatu yang menarik. Setelah mengejar cukup lama, Xiaoyan bahkan tidak memperhatikan seberapa jauh dia mengejarnya. Xiaoyan berhenti. Jejak jiwa pada manusia serigala itu tampaknya kembali kepada Xiaoyan, dan manusia serigala itu berhenti di suatu tempat. Sosok Xiaoyan bergerak dan cepat mengejarnya. Setelah beberapa saat, Xiaoyan muncul di depan manusia serigala itu. Melihat manusia serigala yang sekarat di tanah, Xiaoyan berkata dengan ringan, "Sudah lama aku katakan bahwa kau tidak bisa melarikan diri." Setelah berbicara, dia juga melihat sekelilingnya, dan sebuah peti mati yang sangat megah muncul di hadapan Xiaoyan. Sungguh napas yang kuat, apa yang ada di sini? Xiaoyan melihat sekeliling tempat ini dan menemukan bahwa tempat ini seharusnya berada di dalam gua yang dalam. Di tengah gua yang lebar itu, terdapat anak tangga di segala arah. Kemudian, di anak tangga itu, sebuah peti mati perlahan-lahan tergeletak datar. Saat ini, Xiaoyan berada di ujung ruang rahasia. Tepat saat Xiaoyan hendak melangkah maju untuk menyelidiki kebenaran peti mati itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa manusia serigala di sisi lain sedang bergerak. Manusia serigala itu kini telah kembali ke bentuk serigala aslinya, berbaring rata di tanah, menatap Xiaoyan dengan tajam dengan mata hijau gelapnya. Manusia serigala itu berkata dengan suara rendah, "Bagaimana kekuatan jiwamu bisa begitu kuat?"
Kekuatanmu hanya setara dengan Kaisar Pertempuran Manusia Bintang 3. Tidak mungkin memiliki kekuatan sekuat itu, ini tidak mungkin. Xiaoyan tersenyum dingin dan berkata, kau tidak perlu tahu tentang ini lagi. Segala sesuatu antara kau dan aku sudah berakhir, dan berakhir dengan kematianmu. Jika kau bisa berkultivasi menjadi bentuk manusia, itu berarti kekuatanmu cukup bagus. Mungkin kau bisa memberitahuku apa peti mati di depanku itu, dan aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi. Mimpi, manusia adalah orang yang tidak percaya apa yang mereka katakan. Manusia serigala itu juga berkata dengan jengkel. Jelas, jejak jiwa Xiaoyan dalam manusia serigala menyebabkan banyak kerusakan pada manusia serigala. Bagaimanapun, tubuh manusia serigala ini juga dihancurkan oleh Xiaoyan. Hancur, dan kekuatan jiwanya juga cukup kuat untuk menghadapi tubuh jiwa ini. Xiaoyan berdiri diam, melihat manusia serigala itu sama sekali tidak bekerja sama, dan penggaris kuno api abadi di tangannya juga perlahan terbungkus oleh api yang berbeda, dan cahaya merah tua yang menyilaukan terpancar dari penggaris itu, seolah-olah hendak melahap segalanya. Manusia serigala di tanah menggelengkan kepalanya lemah, matanya penuh keputusasaan, dan mulut serigala mengeluarkan lolongan serigala yang menyedihkan. Api aneh pada penguasa kuno abadi api aneh itu otomatis berputar, lalu perlahan turun, nyala api cahaya yang membakar langsung menyelimuti manusia serigala, perlahan memurnikan dan melahapnya. Senyum tipis muncul di mata Xiaoyan, dan cahaya putih susu di sekitar tubuhnya langsung memancarkan cahaya yang menyilaukan, menerangi pemandangan di sekitarnya dalam radius 10 meter. Bahkan pada dinding batu yang gelap, ada cahaya api putih susu yang samar-samar. Pada saat yang sama ketika api putih susu di tubuh Xiaoyan bersinar terang, energi api putih susu yang mengelilingi kepala manusia serigala juga meningkat. Manusia serigala dalam sorotan cahaya itu terus berjuang tanpa henti. Jiwa yang lemah itu akan berubah menjadi bentuk manusia dan kemudian kembali menjadi bentuk serigala lagi. Teriakan serigala yang melengking di mulutnya terus berlanjut. Perlahan-lahan tubuh manusia serigala itu semakin mengecil dan tampak akan segera disempurnakan dan menjadi bagian dari ketiadaan. Manusia sialan, bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu ke neraka. Kata manusia serigala itu dengan mengerikan. Pada saat ini, cahaya merah dan gelap meledak dari mata serigala yang mempesona itu, yang sangat aneh. Seketika, tubuh manusia serigala itu tiba-tiba memudar, dan seluruh tubuhnya langsung menerobos kelompok energi api Xiaoyan dan menghilang begitu saja. Saat berikutnya, dua sinar cahaya, satu merah dan satu hitam, muncul di udara, dan cahaya yang menyilaukan meledak dalam sekejap, menerobos kelompok energi api Xiaoyan dalam satu gerakan, menerobos udara dan menghilang. Wajah Xiaoyan sedikit berubah, dan dia berkata pada dirinya sendiri, tanpa diduga, dua taring merah dan hitam itu bukan hanya senjata. Ada dua kekuatan jiwa yang berbeda yang tersembunyi di dalamnya. Dia adalah Trinitas, memang begitu. Baiklah, hari ini aku akan melihat seberapa jauh kau bisa melarikan diri. Setelah berbicara, Xiaoyan memegang penguasa kuno api abadi di tangan kirinya, dan dengan gerakan kecil tangan kanannya, cahaya hitam di udara langsung menghalangi segalanya. Ketika dia mundur, dia mengambil jejak hantu hitam di udara ke telapak tangannya. Melihat gas hitam samar di telapak tangannya, Xiaoyan tersenyum dan berkata, manusia serigala, aku bisa melihat bahwa kamu sangat pintar, tetapi sayang sekali aku bertemu denganku. Aku tidak akan tertipu begitu mudah olehmu. Sekarang sudah berakhir. Setelah berbicara, cahaya putih susu muncul di telapak tangan, dan langsung menyelimuti gas hitam, dan kemudian jiwa manusia serigala hitam itu juga kabur dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Hanya saja Xiaoyan tidak menyadari bahwa dua taring, satu hitam dan satu putih, terbang menuju peti mati. Suara gemetar terakhir dari manusia serigala itu terdengar, sekalipun kau mati, kau tak akan bisa keluar dari sini. Mati saja bersama peti mati tanpa langit ini. Hahaha. Sebelum manusia serigala itu selesai berbicara, dia ditelan oleh api putih susu Xiaoyan. Kemudian, sejumlah kecil kekuatan mengalir ke tubuh Xiaoyan di sepanjang telapak tangannya. Energi hantu ini benar-benar dapat meningkatkan kekuatan spiritualku melalui pemurnian dan pelahapan api aneh milikku sendiri. Ketika kekuatan kecil itu mengalir ke tubuh Xiaoyan, Xiaoyan merasakan lumpur dengan prasasti kelahiran, gerakan ajaib. Di pil istana, volumenya benar-benar membengkak sedikit. Meskipun volume ekspansi ini kecil, hal itu tidak luput dari persepsi Xiaoyan. Xiaoyan juga sangat senang tentang ini. Bagaimanapun, meskipun Ni Gongwan telah dibuka, kekuatan mentalnya terlalu kecil, yang membuat tirani Xiaoyan terhadap master formasi pertempuran menjadi mustahil. Setelah memamerkannya, sekarang berbeda. Mengetahui manfaat dari energi hantu ini,
Xiao Yan juga tertawa. Hantu ini benar-benar hal yang baik. Xiao Yan juga menjilati lidahnya. Menurut perkiraan Xiao Yan, kekuatan mentalnya saat ini juga meningkat, dan dia memiliki kekuatan untuk melawan Dou di bintang 3. Hehehe, bocah kecil ini bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Sosok Raja Naga Emas juga muncul di ruang ini. Tuan, hehe. Xiao Yan juga tersenyum dan menatap tuannya, Raja Naga Emas. Awalnya, aku khawatir apakah energi hantu yang kuat ini akan memengaruhimu. Bagaimanapun, energi hantu ini dapat merusak pikiran orang. Sekarang tampaknya kekhawatiranku tidak perlu. Kamu memiliki perlindungan api yang berbeda, dan api anehmu sangat aneh, itu benar-benar dapat memurnikan dan melahap energi hantu untuk meningkatkan kekuatan spiritualku. Ini adalah sesuatu yang belum pernah kudengar. Raja Naga Emas juga berbicara perlahan. Mendengar ini, Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya tak berdaya. Lagi pula, tidak ada cara untuk menumbuhkan kekuatan spiritual, dan sekarang dia hanya bisa mengandalkan hal-hal sampingan ini. Tapi jangan terlalu senang dulu. Ruang di sini benar-benar tertutup, dan sepertinya kamu tidak akan bisa keluar dalam waktu dekat. Raja Naga Emas juga melihat sekeliling dan berkata. Mendengar ini, Xiao Yan juga merupakan kekuatan jiwa besar yang langsung muncul ke segala arah. Hasil penyelidikan Xiao Yan hanya satu, maka dia hanya bisa memasuki ruang rahasia tempatnya berada sekarang, tetapi hanya ada satu cara untuk masuk. Itu adalah pintu kecil yang baru saja dimasuki Xiao Yan, tetapi sejak Xiao Yan memasuki ruang rahasia ini, pintu kecil ini juga telah ditutup. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, masih mustahil untuk menerobos pintu kecil ini. Penyelidikannya tidak membuahkan hasil, dan Xiao Yan juga berjalan menuju ruang rahasia selangkah demi selangkah. Ada banyak tulang manusia dan jaring laba-laba di seluruh ruang rahasia itu, tetapi yang mengejutkan tidak ada satupun tanaman di sana. Ruang rahasia itu sangat luas, tetapi yang paling mencolok adalah peti mati di tangga tengah ruang rahasia itu. Tidak bagus. Ketika Xiao Yan melihat peti mati di tangga, dia tiba-tiba menyadari bahwa dua taring di tangan manusia serigala yang telah dimangsa oleh pemurniannya sedang bergerak menuju peti mati. Kedua taring itu bukanlah manusia serigala, dan di dalam taring itu juga terdapat dua jiwa, jadi menurut tebakan Xiao Yan. Kedua taring itu kemungkinan besar adalah kunci untuk membuka peti mati ini. Dan manusia serigala itu juga penjaga peti mati ini.